Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Bantul. Saya Rini Sri Lestari dari SMK Negeri 1 Pleret. Saya Wahyu Hidayat dari SD Negeri Sampangan. Dan saya Angling Indri Asmoro dari SD Tamanan. Pada kesempatan ini kami akan melakukan praktik supervisi coaching dengan pembagian peran sebagai observer atau supervisor, coach, dan coachee dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Angling. Waalaikumsalam Bu, selamat siang juga Ibu Rini. Alhamdulillah. Oh iya, bagaimana kabarnya Pak Angling? Sehat kan? Alhamdulillah dan sehat sekali Bu saya. Oh iya, hari ini kan Pak Angling mau pelaksanaan coaching ya. Gimana nih persiapannya? Oh, untuk hari ini saya siap sekali Bu. Oh, luar biasa. Ya, sehubungan dengan tugas saya sebagai observer ya Pak ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, boleh? Boleh. Ya, yang pertama, kemarin kan Pak Angling sudah melakukan praktik coaching nih ya. Bagaimana pelaksanaan Pak Angling kemarin itu? Oke, untuk yang pertama kali saya melakukan praktek coaching ya saya nervous sekali Bu, karena itu kan gitu baru ya? pertama kali ya saya lakukan proses coaching gitu. Cuma untuk hari ini saya berusaha untuk nggak nervous Bu, saya berusaha untuk siap. Oh iya, jadi kira-kira itu nervousnya itu karena tidak terbiasa begitu ya. Nah, semoga untuk kegiatan coaching kali ini nanti bisa berjalan lebih lancar ya Pak ya. Siap Bu, semoga. Nah, ini Pak Angling, sebelum kita lanjutkan ke sesi coaching, ini saya akan menyampaikan rubrik penilaian dalam percakapan coaching kali ini. Nah, bahwa nanti itu kan saya akan mengamati Pak Angling dalam pelaksanaan coaching. Nah, di situ apakah Pak Angling sudah memenuhi prinsip-prinsip dari coaching, kompetensi inti dari coaching apakah sudah terpenuhi dan apakah sudah menggunakan alur tirta. Nah, saya juga akan mencatat hal-hal penting yang kira-kira nanti sesuai dengan rubrik penilaian di coaching ini. Oke ya. Siap ya Pak ya. Nah, selanjutnya nih Pak, dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi nih ya yang harus dikuasai. Yang salah satunya adalah present atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiganya ini Pak, kira-kira bagian mana yang pengen dikembangkan sama Pak Angling? Oh, kalau saya sih saya ingin mengembangkan yang mendengarkan aktif Bu, karena dengan mendengarkan aktif saya bisa fokus dan juga saya bisa hadir penuh gitu, dan dari situ saya bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang berdasarkan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Wah, bagus sekali. Nah, untuk selanjutnya ini jadi Pak Angling mau mengembangkan bagian mendengarkan aktif dan bagaimana bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi ini yang nanti akan saya garis bawahi dalam percakapan coaching Pak Angling nanti. Nah, satu lagi Pak, setelah ini indikator keberhasilan yang seperti apa sih yang Pak Angling inginkan? Indikator keberhasilan yang saya inginkan adalah bahwa coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, gitu, seperti itu Bu. Oh ya, baik. Dan juga ini Bu, dan juga si coach ini bisa mempunyai rencana aksi ke depannya dia mau seperti apa gitu. Jadi luar biasa ya. Jadi nanti Pak Angling pengen mengajak coach ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, mencari solusi dan melakukan rencana aksinya. Nah, baik Pak, semoga coaching kali ini berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nanti saya akan amati dan bagian inti yang akan dikembangkan oleh Pak Angling nanti yang menjadi fokus pengamatan saya. Iya Bu Rini, terima kasih. Sama-sama Pak, silahkan dilanjut ya. Semangat. Oke, semangat Bu. Halo Pak Wahyu, apa kabar Pak Wahyu? Baik Pak Angling, kabar saya baik seperti hari ini yang cerah. Oke Pak, kemarin Pak Wahyu itu kan nelpon saya nih berkali-kali gitu kan, dan ngajak ketemu saya nih. Nah, kira-kira Pak Wahyu itu ngajak ketemu saya pengen sharing apa? Nah ini Pak, kemarin waktu, mohon maaf juga ya karena teleponnya berkali-kali ya itu, tapi nggak diangkat sama Pak Angling. Maaf. Jadi, itu kan saya tuh pengen apa ya Pak, curhat sebenarnya. Oh gitu ya, curhat ya Pak? Ya, pengen curhat masalah pembelajaran saya Pak. Oke, ya gini Pak, saya kan cuma punya waktu itu 15-20 menit Pak untuk sharing ini. Nggak apa-apa ya Pak ya?
Nah, kira-kira Pak, apa yang perlu, apa yang akan disampaikan Pak Wahyu? Saya ingin menyampaikan tadi Pak ya, iya, pengalaman saya mengajar dan permasalahannya yang ada dalam pembelajaran saya Pak. Iya, apa itu Pak? Jadi gini Pak, pembelajaran saya kan olahraga Pak. Iya. Nah, untuk terutama yang putri itu untuk olahraga itu kalau ditanya suka, ya, tapi untuk pembelajarannya untuk tidak aktif Pak. Ya, jadi itu, jadi saya tuh pengennya itu apa ya, siswa saya itu bisa aktif mengikuti pembelajaran olahraga. Oke, kalau saya garis bawahi ya di sini tuh berarti Pak Wahyu ingin muridnya itu lebih aktif dalam pembelajaran olahraga ya, terutama yang perempuan ya. Iya, perempuan Pak. Gitu. Nah, kira-kira Pak, dari percakapan yang akan kita lakukan nanti, apa yang pengen Pak Wahyu dapatkan? Saya pengennya itu saya bisa mendapatkan apa, pembelajaran itu tidak monoton Pak. Oke. Nah, tidak monoton dan yang jelas ya tadi siswa saya yang terutama yang perempuan itu menjadi lebih aktif lagi. Untuk selama ini itu udah berlangsung berapa lama ya Pak? Ya sekitar nggak aktifnya bulanan, gitu. 2 bulanan sih Pak. Oh ya, seperti itu ya. Terus usaha yang sudah Pak Wahyu lakukan gitu loh untuk membuat siswanya itu aktif, udah ada usaha belum Pak? Kalau untuk usaha, kalau ini sudah Pak, sebenarnya sudah ada. Cuma mungkin kurang maksimal ya Pak itu. Jadi apa, beban buat saya sendiri. Oh gitu. Kayak usahanya seperti apa sih Pak yang selama ini sudah dilakukan? Ya contohnya udah saya buat per kelompok Pak. Iya. Per kelompok, tapi juga apa, anak-anak itu juga kadang kalau tidak dipilihkan sama gurunya kan milihnya cuma itu aja itu. Jadi apa ya, cuma kayak satu geng yang deket-deket saja. Jadi ya sama aja. Oh gitu. Lah, usaha yang sudah Pak Wahyu lakukan itu kira-kira itu dari yang sekiranya itu belum aktif semua nih, udah ada berapa persen gitu yang sudah aktif? Kalau untuk yang aktif ya Pak, yang perempuan saja ya Pak. Iya. Ya, kalau yang perempuan aja itu hampir 50% Pak baruan. 50%, berarti ini Pak Wahyu ini sudah 50% ya? Mau ditingkatkan keaktifannya itu berapa persen Pak? Kalau, dari apa yang melihat dari realita yang ada? Kalau untuk kelas 4, terutama kelas 4 itu yang perempuan itu kalau target saya itu 85% itu sudah bagus Pak. 85 sampai 90 itu udah bagus. Karena memang yang perempuan itu nggak begitu aktif Pak untuk kelas 4-nya. Oh gitu ya. Terus gini Pak, 50% ya, jadi 80% gitu, seperti itu. Lah itu yang sudah spesifikasinya gitu loh, yang mau Bapak lakukan gitu loh, apa gitu di situ? Kalau yang mau saya lakukan itu saya pengen nyoba pembelajaran yang baru-baru itu loh Pak, yang apa namanya, berdiferensiasi ya. Nah itu saya pengen nyoba itu, jadi mungkin karena pembelajaran saya terkesan monoton dan minat anak mungkin kurang dalam pemilihan saya modifikasi permainan atau apa pemilihan materinya. Jadi gitu ya. Jadi anak kurang aktif. Oh, jadi kan tadi Pak Wahyu pengen mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dengan membuat sebuah media yang lebih menarik begitu, terus aktivitas yang lebih menarik begitu. Nah, ada usaha lain selain ini Pak? Untuk mungkin saya buat untuk yang prosesnya itu Pak, mungkin saya bikin pos-pos dulu. Jadi pos-posnya itu tentu yang menarik Pak. Oh gitulah, jadi berdiferensiasi, kemudian tadi Pak Wahyu juga menyampaikan di prosesnya untuk lebih menarik lagi begitu ya. Nah Pak, terus rencananya nih Pak, Bapak itu ingin mengembangkan ini nih, itu pengen sendiri atau berkolaborasi dengan teman? Karena kalau saya lihat ya Pak, kalau di SD itu gurunya ada berapa? Kira 2 atau berapa Pak? Kalau tempat saya kebetulan 2 Pak, jadi mungkin bisa berkolaborasi ya berarti. Oh seperti itu ya. Terus Pak, setelah tadi sudah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian prosesnya juga akan diperbaiki begitu, terus
Pak Wahyu juga akan berkolaborasi dengan teman gitu. Itu mau dieksekusi kapan Pak kira-kira? Nah itu Pak, ya, mungkin seminggu dari sekarang Pak, karena jadwalnya kan kalau olahraga seminggu sekali Pak untuk yang kelas 4 itu. Oh kayak gitu, ya, berarti secepatnya gitu ya? Iya. Gitu, terus gini Pak, rencananya nih, itu akan seperti apa itu Pak? Dalam prosesnya itu nanti? Dalam prosesnya. Dengan kolaborasi itu? Ya, jadi saya bisa ini Pak, berbagi tugas. Jadi berbagi tugas dengan teman guru saya, teman sejawat itu. Jadi ketika pemanasan nanti mungkin kalau biasanya saya biar yang memberikan instruksi atau contohnya teman saya. Jadi kelas saya itu kan jadi tidak monoton hanya saya terus gitu. Jadi ada pembelajaran baru dari guru yang satunya. Oh, jadi nanti split gitu ya? Iya. Oh, bagus sekali Pak gitu. Ide-ide Pak Wahyu tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan prosesnya, dan juga Pak Wahyu juga akan berkolaborasi dengan teman. Saya kira menarik sekali gitu loh Pak, dan saya juga nggak sabar gitu loh nunggu actionnya Pak Wahyu, dan mungkin nanti saya ingin melihat gitu loh dan mendengar cerita Pak Wahyu tentang action yang akan Bapak lakukan gitu. Iya, siap Pak, untuk minggu depan berarti Pak ya. Hari mungkin hari Jumat ya Pak, bisa ketemu lagi. Oke Pak, gitu. Oke Pak. Dan ini karena waktunya udah hampir 15 menit nih Pak. Saya rasa perbincangan kali ini kita cukupkan sekian, dan senang sekali saya berbincang dengan Pak Wahyu gitu, dan semoga aja action Pak Wahyu nanti berhasil, dan saya tunggu kabar baiknya Pak. Ya, terima kasih Pak Hering. Iya, sama-sama Pak Wahyu. Iya Pak Hering. Wah, selamat ya Pak Angling ya. Sudah melaksanakan coaching dengan baik dan lancar. Iya, terima kasih Bu. Nah, gimana nih perasaan Pak Angling setelah melaksanakan coaching tadi? Yang pasti saya nggak senervous di coaching pertama ya gitu, karena sudah rada rileks gitu, jadi pertanyaan yang ngalir aja sih. Alhamdulillah, bagus ya. Nah, saya sangat mengapresiasi loh apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Angling ini tadi. Sudah nampak beberapa hal yang sesuai dengan rubrik penilaian yang saya amati. Nah, kira-kira dari diri Pak Angling sendiri nih tadi, apa yang sudah berhasil menurut Pak Angling? Saya yang sudah berhasil menurut saya, karena tadi ada kompetensi yang ingin saya kembangkan kan. Betul. Tadi saya pengen mendengarkan dan juga saya fokus, dan juga saya sudah ngalir aja menanyakan beberapa hal dari permasalahan yang dihadapi, dan juga pertanyaan-pertanyaannya ya lumayan berbobot sih Bu. Iya bagus. Nah, menurut Pak Angling tadi kan sebagai coach ya. Nah, apakah capaian indikator keberhasilan dari diskusi tadi bisa tercapai? Seperti apa, Pak? Sudah tercapai, Bu. Karena dari indikator itu tadi, coach sudah bisa menemukan solusi yang atas permasalahan yang dihadapi, dan juga sudah punya rencana aksi gitu loh. Ingin melakukan tadi itu melakukan perbaikan dalam pembelajaran sih. Ya bagus sekali ya. Jadi Pak Koci sudah bisa menyelesaikan masalahnya, menemukan solusi dan membuat rencana aksinya. Nah, senang rasanya bisa mendengar keberhasilan Pak Angling kali ini. Nah, selanjutnya tadi kan saya mengamati ya, Pak Angling mengatakan ingin dengar secara aktif, berkonsentrasi penuh seperti itu, dan saya amati semuanya sudah dilakukan sih sama Pak Angling. Kemudian juga alur tirtanya juga sudah sangat terlihat Pak Angling tadi gitu. Di depan sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah mengidentifikasi masalahnya si Koci tadi, kemudian Pak Angling juga menggali dari si Koci supaya bisa menemukan ide dan rencana aksinya, dan bagaimana si coach ini bisa berkomitmen bertanggung jawab dengan apa yang sudah direncanakan. Dan ini tadi juga dari kompetensi yang ingin Pak Angling kembangkan itu sudah sangat bagus, dan pertanyaan-pertanyaan Pak Angling tadi juga sudah sesuai dengan kata-kata inti yang disampaikan oleh coach, dan itu juga sudah menggunakan
narasi ke pertanyaan yang berbobot. Terima kasih. Pak Angling itu juga ini ada satu plus lagi ya Pak ya. Jadi Pak Angling itu bisa memberikan motivasi pada si koci supaya bisa terus apa sih yang bisa mereka lakukan, apa sih yang bisa di koci lakukan. Nah itu menjadi nilai plus dalam pelaksanaan coaching kali ini. Nah yang terakhir nih Pak sebelum saya tutup, berdasarkan pengalaman coaching ini tadi, kira-kira masih ada nggak kompetensi yang ingin Pak Angling kembangkan lagi? Ada sih Bu. Gitu. Iya. Gini, saya itu pengen gitu pemilihan katanya itu, diksinya itu lebih bagus dan lebih ngena lagi gitu loh ke coaching gitu. Jadi itu kan hubungannya dengan membuat pertanyaan berbobot ya. Itu aja sih yang pengen saya harus kembangin lagi. Iya, wah bagus sekali ya Pak Angling. Kalau demikian maka harapannya coaching selanjutnya Pak Angling bisa jauh lebih baik lagi ya. Iya, harapan saya seperti itu Bu Rini. Iya, itu saja Pak untuk pasca observasi yang kita laksanakan hari ini. Bagus sekali, saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Pak Angling lakukan selama menjadi coach dan tadi Pak Wahyu sebagai coach. Nah, semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa menjadi pembelajaran dan bisa meningkatkan kompetensi kita di masa mendatang. Iya, terima kasih Bu Rini juga atas motivasi dan supportnya, dan sukses terus untuk Bu Rini juga ya. Iya, terima kasih, sampai jumpa lagi Pak Angling. Sama-sama Bu Rini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu.